Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi wawancara kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafitza Prabuningrum dengan NPM C1C024122 akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi ini. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Pitania Karisya dengan NPM C1 Channel 24006. Saya Welly Lento Putra Wijaya dengan PMC 1C024054. Saya Fadil Rahman NST dengan NPM C1C024219. Saya Anissa Fadila dengan NPM C1 Channel 24150. Next, well, baik, kita langsung mulai saja. Di slide pendahuluan, teman-teman bisa lihat di layar. Di sana tertera, wawancara kerja adalah tahap seleksi penting untuk menilai kelayakan pelamar. Jadi, selain menyiapkan dokumen, pelamar perlu mempersiapkan diri agar memberikan kesan positif. Keberhasilan wawancara dipengaruhi oleh komunikasi, sikap, dan kepercayaan diri, sehingga memahami teknik yang tepat dapat meningkatkan peluang untuk diterima. Next, well. Nah, untuk materi, arti penting wawancara kerja dan persiapan wawancara kerja akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, eh, wawancara kerja itu merupakan proses penting di dalam seleksi calon karyawan, yang dimana perusahaan menggunakan wawancara untuk menilai apakah pelamar layak untuk posisi yang ditawarkan. Selain melihat dokumen seperti resume dan surat lamaran, pewawancara juga menilai langsung kepribadian, komunikasi, dan juga kesiapan dari pelamar. Adapun di dalam wawancara kerja, pewawancara akan memperhatikan berbagai aspek kepribadian pelamar, di antaranya yang pertama penampilan fisik. Pelamar harus berpakaian rapi dan juga sesuai dengan budaya perusahaan. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Pelamar harus bersikap ramah, sopan, serta menjaga bahasa tubuh yang baik. Yang ketiga, nada suara. Pelamar harus berbicara dengan jelas, tidak terlalu pelan atau tidak terlalu keras. Yang keempat, rasa percaya diri. Pelamar harus menunjukkan keyakinan dalam menjawab pertanyaan. Yang kelima, ada inisiatif dan kebijaksanaan. Pelamar harus memiliki sikap proaktif dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Yang keenam, ada sikap tanggap dan juga kerjasama, yang dimana pelamar bisa memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang relevan. Yang ketujuh, ekspresi wajah. Yang dimana pelamar itu harus menampilkan ekspresi yang natural dan juga meyakinkan. Yang kedelapan, kemampuan berkomunikasi. Jadi pelamar itu harus menyampaikan jawaban dengan jelas dan juga tidak bertele-tele. Yang kesembilan, sikap terhadap pekerjaan, yang dimana pelamar harus menunjukkan antusiasme dan komitmen terhadap pekerjaan yang dilamar. Yang terakhir, selera humor. Pelamar tidak kaku dan juga dapat berinteraksi dengan nyaman, tetapi tetap profesional. Next. Selanjutnya, terdapat tahapan dalam wawancara kerja. Umumnya dibagi menjadi dua tahap, yaitu wawancara pendahuluan dan juga wawancara seleksi. Yang pertama, wawancara pendahuluan. Di dalam wawancara pendahuluan ini merupakan tahap awal untuk menyeleksi pelamar berdasarkan resume dan surat lamaran. Biasanya dilakukan oleh HRD untuk melihat kecocokan awal pelamar dengan posisi yang dilamar. Jika pelamar lolos, akan dilanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua, ada wawancara seleksi, yang dimana di dalam wawancara seleksi ini lebih mendalam dan dilakukan oleh satu atau lebih pewawancara. Pewawancara biasanya menilai kualifikasi, pengalaman kerja, dan juga kecocokan dengan posisi yang ditawarkan. Biasanya melibatkan pertanyaan teknis dan studi kasus yang relevan dengan pekerjaan. Next.
Adapun kita masuk ke materi persiapan wawancara kerja. Jadi, karena wawancara kerja itu sangat berpengaruh terhadap peluang diterima, pelamar perlu melakukan persiapan yang matang dan memahami hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari, seperti ada hal yang sebaiknya dilakukan dalam wawancara kerja, yaitu yang pertama, persiapkan diri dengan baik, yaitu pelamar harus mempelajari profil perusahaan di posisi yang dilamar. Yang kedua, datang tepat waktu. Usahakan tiba 10 sampai 15 menit lebih awal. Yang ketiga, berbicara dengan jelas dan percaya diri. Pelamar harus menjawab pertanyaan dengan nada suara yang baik dan tidak terburu-buru. Yang keempat, tunjukkan antusiasme terhadap pekerjaan, yang dimana pelamar harus memperlihatkan minat yang tinggi terhadap posisi yang dilamar. Yang kelima, ajukan pertanyaan yang relevan, yang dimana pelamar dapat tanyakan hal-hal yang menunjukkan ketertarikan terhadap perusahaan dan posisi tersebut. Lalu terdapat hal yang sebaiknya dihindari dalam wawancara kerja. Yang pertama adalah datang terlambat. Itu bisa menunjukkan ketidaksiplinan dan juga kurangnya persiapan. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan ragu-ragu atau terlalu banyak kata-kata itu bisa menunjukkan kurangnya persiapan atau kepercayaan diri dari sang pelamar. Yang ketiga, membicarakan hal negatif tentang pekerjaan atau atasan sebelumnya. Itu bisa memberikan kesan buruk kepada si pewawancara, lalu berbohong atau melebih-lebihkan kemampuan. Ini jika ketahuan bisa merugikan di kemudian hari. Dan yang terakhir, tidak memiliki pertanyaan di akhir wawancara. Ini pun bisa menunjukkan kurangnya ketertarikan terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya, materi cara mengenali pekerjaan dan perusahaan akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Fadilah. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Wawancara itu sendiri adalah kesempatan bagi pelamar untuk menunjukkan kemampuan serta keseriusan dalam melamar suatu posisi. Agar wawancara berjalan dengan baik, pelamar perlu melakukan persiapan matang, termasuk mencari informasi mengenai perusahaan dan posisi yang dilamar. Yang pertama, meneliti informasi tentang perusahaan. Sebelum menghadiri wawancara, penting bagi pelamar untuk memahami visi, misi, dan nilai-nilai serta perkembangan terbaru perusahaan. Informasi ini bisa diperoleh melalui situs web resmi perusahaan yang biasanya memuat profil perusahaan, produk, layanan, serta berita terbaru. Yang kedua, publikasi resmi seperti jurnal, majalah internal, atau buletin perusahaan. Yang ketiga, media sosial dan berita bisnis untuk mengetahui perkembangan industri dan pesaing utama perusahaan. Dengan ini, akan membantu pelamar dalam menjawab pertanyaan serta menunjukkan bahwa mereka memiliki minat dan pemahaman mendalam tentang perusahaan. Next slide. Kemudian yang kedua yaitu wawancara sebagai komunikasi dua arah. Nah, wawancara kerja ini bukan hanya kesempatan bagi perusahaan untuk menilai calon karyawan, tetapi juga bagi pelamar untuk menggali lebih dalam mengenai pekerjaan dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, mengajukan pertanyaan yang relevan akan menunjukkan bahwa pelamar serius dan ingin memahami lebih lanjut sebelum bergabung dengan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama, pertanyaan tentang pekerjaan dan karir, yaitu apa tugas dan tanggung jawab utama dari posisi yang saya lamar. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan dalam hal promosi jabatan. Dan bagaimana kesempatan untuk berkembang di perusahaan ini, serta apakah tersedia program pelatihan atau pengembangan untuk pegawai baru. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa pelamar ingin mengetahui bagaimana mereka dapat berkontribusi dan berkembang di perusahaan. Kemudian ada pertanyaan tentang perusahaan dan industri. Yang pertama, apa produk unggulan yang ditawarkan perusahaan? Kemudian, siapa pesaing utama bagi perusahaan dalam industri ini? Dan bagaimana pangsa pasar perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa pelamar memiliki pemahaman bisnis yang baik
dan ingin mengetahui posisi perusahaan dalam industri. Kemudian yang terakhir, itu ada pentingnya mengajukan pertanyaan yang tepat. Mengajukan pertanyaan yang tepat tidak hanya membantu pelamar mendapatkan informasi penting, tetapi juga menunjukkan tingkat keseriusan mereka terhadap posisi yang dilamar. Jika pelamar tidak memanfaatkan kesempatan bertanya, pewawancara mungkin menganggap mereka kurang antusias atau tidak cukup memahami peran yang akan dijalankan. Namun, pelamar juga perlu berhati-hati agar tidak mengajukan pertanyaan yang terlalu menginterogasi atau tidak relevan. Misalnya, menanyakan langsung tentang gaji sebelum pewawancara membahasnya, bisa dianggap kurang sopan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pertanyaan penting dalam wawancara kerja akan dijelaskan oleh Welly Alianto. Kepada Welly dipersilakan. Baik, materi berikutnya adalah pertanyaan penting yang akan kita tanyakan dalam wawancara kerja. Nah, wawancara kerja itu sendiri adalah tahap penting dalam rekrutmen untuk menilai kompetensi, pengalaman, dan kesesuaian kandidat dengan perusahaan. Pertanyaan yang diajukan mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, tujuan karir, ataupun cara menghadapi tantangan di lingkungan profesional. Dengan persiapan yang baik, kandidat dapat memberikan jawaban yang meyakinkan dan relevan. Nah, berikut adalah beberapa kategori pertanyaan umum di dalam saat wawancara kerja. Nah, yang pertama itu ada pekerjaan yang dilamar. Seperti mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini, apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi yang Anda inginkan. Yang ketiga ada mengapa tertarik dengan jabatan atau posisi tersebut. Atau yang keempat, jika masih bekerja, mengapa ingin berpindah pekerjaan. Lalu yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini. Nah, terus kita juga perlu menanyakan kepada yang kita wawancara, yaitu pendidikan mereka atau pelatihan selama mereka hidup. Nah, yang pertama mungkin kita tanya mata kuliah yang paling disukai atau paling dibenci, serta alasannya mengapa mereka suka atau mereka benci. Yang kedua ada kuliah atau pelatihan yang membantu mengembangkan yang mengembangkan karir mereka. Yang ketiga ada pandangan tentang pendidikan di perguruan tinggi atau rencana untuk melanjutkan studi. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga itu ada latar belakang keluarga. Nah, seperti pekerjaan orang tua atau pendidikan terakhir orang tua, pendapat orang tua tentang pilihan karir mereka. Dari sisi kepribadian kita juga bisa tanyakan seperti bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda sendiri, sifat Anda, sikap Anda, atau kelebihan dan kekurangan mereka, atau pandangan mereka terhadap orang lain. Ada penilaian pribadi juga, yaitu seperti faktor yang berkontribusi dalam pengembangan pribadi, hambatan-hambatan yang bisa menghambat karir mereka, atau hal yang mengecewakan, dan bagaimana cara mereka menghadapi kekecewaan itu, karakteristik penting yang harus dimiliki di perusahaan, pengalaman kerja yang paling memuaskan, atau kita juga bisa menanyakan tujuan karir mereka. Bagaimana sih rencana jangka panjang mereka atau strategi yang ingin mereka capai dalam karir tersebut atau posisi apa yang ingin mereka capai gitu. Nah, kita juga bisa nanyakan hobi atau aktivitas mereka. Kita bisa bertanya bagaimana aktivitas mereka saat liburan atau saat mereka menghadapi kegiatan sosial atau bagaimana minat mereka terhadap pengembangan industri terkait pekerjaan mereka. Nah, terus kita bisa menanyakan juga tentang perusahaan dan industri kita.
bagaimana studi banding dengan perusahaan lain, penilaian terhadap produk atau jasa perusahaan, atau pandangan tentang riset pasar dan pelayanan pelanggan. Terus ada pengalaman kerja sebelumnya. Kita bisa bertanya juga kepada mereka bagaimana pendapat mereka tentang atasan sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, atau penyebab atasan memuji atau mengkritik mereka, atau ba- kenapa mereka meninggalkan pekerjaan sebelumnya, atau tugas mereka dan tanggung jawab mereka di pekerjaan sebelumnya. Nah, kita juga bisa bertanya pergaulan mereka di tempat kerja, bagaimana hubungan mereka dengan rekan kerja, pendapat mereka tentang promosi jabatan, interaksi mereka, atau preferensi bekerja sendiri, atau mereka suka berkelompok, atau tipe rekan kerja yang mereka suka atau yang mereka hindari. Terus ada delegasi dan pengembangan keputusan. Nah, kemampuan mendelegasikan tugas dan contoh penerapannya itu bisa kita tanyakan juga kepada si yang kita wawancara. Terus ada cara mengatasi penolakan delegasi, keputusan paling sulit yang pernah mereka ambil, atau reaksi orang lain terhadap keputusan yang dia buat. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut. Untuk materi ucapan terima kasih akan disampaikan oleh rekan saya, Fadil Rahman. Kepada Fadil, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ucapan terima kasih. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan setelah wawancara kerja selesai? Setelah wawancara selesai atau berakhir, sebaiknya kita mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada pewawancara. Meskipun peluang untuk diterima di perusahaan tersebut terasa kecil. Hal ini penting untuk menunjukkan rasa apresiasi kita atas waktu dan kesempatan yang telah mereka berikan selama proses wawancara. Maka dari itu, buatlah surat ucapan terima kasih yang singkat, sederhana, dan jelas. Nah, hindari juga kesan menyombongkan diri atau terlalu percaya diri dalam isi surat tersebut. Sebagai penutup, sampaikan harapan agar dapat segera menerima keputusan dari perusahaan. Baik, kembali ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja akan dipaparkan oleh rekan saya, Vitania Karisya. Kepada Vitania, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menjelaskan tentang surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja, yang mana dalam dunia kerja komunikasi bisnis yang baik itu sangat penting, terutama dalam hal perekrutan karyawan. Salah satu bentuk komunikasi yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah melalui surat penerimaan pegawai. Surat ini digunakan untuk memberikan konfirmasi resmi kepada calon karyawan bahwa mereka diterima bekerja di perusahaan. Surat penerimaan pegawai bukan hanya sekedar pemberitahuan, tetapi juga mencerminkan profesionalisme perusahaan dalam menjalin hubungan kerja dan dengan pegawai baru. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara menyusun surat penerimaan pegawai dengan baik agar komunikasi tetap jelas, profesional, dan memberikan kesan positif kepada pegawai baru. Di sini bisa kita lihat contoh surat penerimaan pegawai oleh organisasi. Sebelumnya, apa sih surat penerimaan pegawai itu? Surat penerimaan pegawai adalah dokumen resmi yang dikirimkan oleh perusahaan kepada calon karyawan yang telah dinyatakan lulus seleksi. Surat ini berisi informasi mengenai keputusan perusahaan yang menerima pegawai tersebut untuk bergabung dengan organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat contoh surat penerimaan pegawai. Di dalam surat ini biasanya mencakup tentang identitas perusahaan dan tanggal surat, pernyataan resmi penerimaan calon pegawai, detail pekerjaan termasuk jabatan, lokasi kerja, dan tanggal mulai bekerja. Adapun informasi tambahan mengenai persyaratan administratif jika ada. Lalu ucapan selamat dan harapan untuk bekerja sama di dalam perusahaan. Next. Selanjutnya ada juga beberapa hal penting dalam surat
penerimaan pegawai, yaitu yang pertama sebagai bentuk komunikasi resmi. Surat ini menjadi bukti tertulis yang sah mengenai keputusan perusahaan sebagai informasi bagi pegawai baru, yaitu dalam surat ini biasanya terdapat rincian mengenai posisi pekerjaan, tanggal mulai bekerja, serta informasi tambahan lainnya seperti persyaratan administratif yang telah saya sebutkan tadi. Lalu surat ini juga harus dikirimkan dengan segera. Untuk apa? Karena untuk menghindari ketidakpastian bagi calon pegawai. Dengan adanya surat ini, pegawai yang diterima dapat memiliki kejelasan mengenai status mereka dan mempersiapkan diri dan bisa mempersiapkan diri untuk mulai bekerja. Adapun cara menyusunnya itu eh, itu yang pertama menggunakan pendekatan langsung atau direct plan. Surat di mana informasi utama disampaikan di awal surat. Misalnya pada paragraf pertama tadi bisa langsung kita nyatakan bahwa calon pegawai diterima di perusahaan. Yang kedua, menyampaikan kabar baik atau dimulai dengan informasi yang menyenangkan. Nah, kita harus mengawali surat dengan menyampaikan berita penerimaan yang akan memberikan kesan positif dan membangun antusiasme calon pegawai. Lalu memberi informasi konfirmasi, yang mana surat ini harus mencantumkan informasi detail mengenai jabatan lokasi kerja dan tanggal mulai bekerja dan ketentuan lainnya yang relevan. Lalu menutup surat dengan profesional. Surat ini harus diakhiri dengan paragraf yang menyatakan harapan agar pegawai baru dapat segera bergabung dan berkontribusi bagi perusahaan. Jangan lupa menyertakan kontak untuk informasi lebih lanjut. Dengan mengikuti alur struktur ini, surat penerimaan pegawai akan lebih jelas, profesional, dan memberi kesan baik bagi pegawai baru. Next slide. Selanjutnya itu balasan dari pegawai baru atau surat penerimaan kerja oleh pelamar kerja. Nah, setelah menerima surat penerimaan kerja, pegawai baru sebaiknya memberikan balasan resmi kepada perusahaan. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan kesiapan pegawai dalam menjalankan tugasnya di perusahaan. Dalam surat ini ada beberapa poin penting yang harus disertakan. Yang pertama yaitu menyatakan antusiasme terhadap tawaran kerja. Pegawai dapat mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan serta antusiasme untuk bergabung dalam perusahaan. Yang kedua yaitu mengkonfirmasi mengenai tanggal kedatangan dan kesiapan bekerja. Nah, jika tadi di dalam surat penerimaan telah disebutkan tanggal untuk mulai bekerja, maka calon pegawai dapat mengkonfirmasinya dalam surat balasan. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu menunjukkan sikap profesional dan keseriusan. Dengan memberikan balasan resmi, pegawai menunjukkan sikap yang serius dan profesional dalam menghadapi dunia kerja. Surat balasan ini dapat dikirimkan melalui email atau surat cetak, tergantung kebijakan perusahaan. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, kita sampai di materi terakhir dari wawancara kerja, yaitu surat penolakan kerja, yang akan dipaparkan oleh rekan saya Fadil Rahman. Kepada Fadil, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya surat penolakan kerja. Penolakan pekerjaan ini dapat dilakukan secara lisan, tetapi lebih baik jika disampaikan dalam bentuk tertulis. Surat penolakan kerja dapat bernada positif atau negatif, namun sebaiknya menggunakan pendekatan tidak langsung, diawali dengan pernyataan positif atau netral, diikuti dengan alasan penolakan, dan ditutup dengan ucapan terima kasih. Nah, surat ini biasanya dibuat oleh pencari pekerja atau karyawan yang menerima tawaran pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Pelamar yang telah melalui proses seleksi dapat menolak tawaran kerja jika telah diterima di tempat lain. Baiklah, sekian, kembali ke moderator. Baik, dari presentasi hari ini ada kesimpulan yang kita dapatkan, yaitu wawancara kerja adalah proses seleksi penting yang menentukan keberhasilan pelamar dalam mendapatkan pekerjaan. Persiapan yang matang termasuk memahami perusahaan, mengenali pertanyaan umum, dan menjawab dengan percaya diri sangatlah diperlukan. Setelah wawancara, pelamar dapat menerima surat penerimaan atau penolakan kerja sebagai hasil akhir. Dengan memahami seluruh proses ini, pelamar dapat meningkatkan peluang sukses dalam dunia kerja. Baik, teman-teman,
Eh, Demikian pemaparan materi dari kelompok kami tentang wawancara kerja. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan dan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh meninggalkan komentar di video ini. Dan kami dari kelompok 2 akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman dengan sebaik mungkin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.